Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bapak Ibu, saya mohon maaf harus menggunakan kepean untuk membacakan pengantar. Mudah-mudahan berkenan. Dalam kesempatan ini, saya mewakili Human Rights Working Group dan Imparsial yang dimandatkan oleh KKPK untuk menyelenggarakan acara dengar kesaksian dengan tema Pembela Hak Asasi Manusia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, Pembela Hak Asasi Manusia sudah berperan sejak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia mungkin ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, peran dan pengakuan terhadap para pembela hak asasi manusia baru saja diakui oleh internasional, dalam hal ini PBB, Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1998 mengesahkan deklarasi pembela hak asasi manusia. Dan di Indonesia sebetulnya pada tahun 98 melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan munculnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 99, pembela hak asasi manusia sudah diakui di dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, kita semua menyadari bahwa pembela hak asasi manusia sampai saat ini masih bernasib buruk. Meskipun rezim telah berganti dari Orde Baru ke rezim Orde Reformasi, akan tetapi jangan terkecoh Bapak Ibu sekalian, karena wajah penguasa negara ini tetap sama. Kami mengalami sendiri pada tahun 2004 ketika Munir Said Talib dibunuh. Beliau adalah Direktur Eksekutif Imparsial yang pertama. Presiden Yudhoyono menjanjikan bahwa pengungkapan tuntas kasus Munir adalah the test of our history, akan bisa membuktikan pada dunia jika kasus Munir terungkap, maka hak asasi manusia telah dihormati di Indonesia. Namun kita semua tahu sampai saat ini kasus Munir kembali ke titik nol, semuanya tenggelam, dan para pelaku serta orang-orang yang berada di balik kasus Munir, para jenderal-jenderal yang berkuasa, masih tetap bisa melenggang. Dan bahkan sangat ironis, karena pada tahun 2014 mereka yang menjadi penjahat itu akan beramai-ramai menjadi kontestan untuk menunjukkan diri di hadapan bangsa Indonesia bahwa mereka adalah orang yang bersih dan layak dipilih untuk menjadi presiden. Sangat-sangat memalukan. Pada kesempatan ini, kita juga masih melihat kawan-kawan kita yang di Papua, kawan-kawan kita yang berada di Aceh dan di Poso masih mengalami kekerasan. Bahkan pemerintah dengan tidak malu-malu tetap memberikan peluang kepada para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut untuk mendapatkan jabatan dan posisi yang lebih tinggi. Pemerintah semakin represif akhir-akhir ini dengan adanya pengesahan peraturan dan undang-undang yang membelenggu para pembela HAM. Saya sebutkan contohnya, misalnya Undang-Undang Intelijen yang disahkan pemerintah tahun 2011, Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial yang disahkan pada tahun 2012, yang memberikan peluang kepada militer untuk datang kembali ke panggung sosial dan politik di negara kita. Lantas betulnya, apa bedanya Susilo Bambang Yudhoyono dengan Soeharto? Akhir-akhir ini, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi dan berserikat, serta berkumpul juga mengalami masalah. Kawan-kawan yang ada di Papua dilarang untuk berekspresi, dilarang untuk menunjukkan sikap kritisnya terhadap pemerintah, terlebih lagi dengan disahkannya Undang-Undang Ormas pada bulan Juli 2013 oleh pemerintah.
undang-undang tersebut akan semakin membelenggu kita, tidak hanya sebagai pembela HAM, melainkan juga sebagai warga negara Indonesia. Meningkatnya aksi kekerasan dari kelompok-kelompok vigilante, kemudian meningkatnya apa yang dinamakan oleh pemerintah pembangunan yang semakin meminggirkan masyarakat, semakin menterlantarkan anak-anak dan perempuan, yang semakin menggerus hak asasi manusia rakyat Indonesia akan tetap terjadi di masa kini dan di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan acara dengar kesaksian ini, kita bersama-sama berharap bahwa suara kita akan terus lantang terdengar dan energi kita untuk berbicara kebenaran, menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia akan dapat terwujud. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para saksi yang berkenan hadir dan berbagi kepada kita semua pada hari ini. Ada Ibu Marsiem, istri almarhum Udin. Ada Ibu Marsini, kakak pahlawan buruh Marsinah. Ada Ibu Bayi Hajar Tualeka, pembawa perdamaian dari Maluku. Ada Bapak Wahyu Susilo, adik kandung Wiji Tukul. Ada Bapak Ferry Marisan, yang merupakan rekan seperjuangan dari saudara John Rumbia. Ada Ibu Darwin, yang kehilangan putranya pada saat tragedi Mei 98. Dan ada Bapak Khairul Anam, rekan perjuangan almarhum Munir, yang akan memberikan kesaksian pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Majelis Warga atas dedikasi dan komitmennya pada perjuangan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga energi kita masih tetap penuh untuk terus memperjuangkan perlindungan bagi para pembela HAM. Demikian pembukaan dari saya. Saya ucapkan selamat melaksanakan dengar kesaksian dan bersama-sama kita memperjuangkan perlindungan terhadap para pembela HAM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.